Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya baru saja mengikuti sidang atas nama terdakwa Robinson dan saya langsung bertemu dengan pengacaranya yang terdiri dari 3 orang advokat. Yang sekarang saya ingin omong-omong dengan Mas Agung. Agung siapa Mas? Pak Mula Arianto. Oh, Pak Mula Arianto ya? Pak Mula Arianto. Oh ya. Anda ditemani oleh beberapa teman ya? Ya. Siapa aja Mas? Hari ini ada Pak Imam Munandar, ada Pak Misbah Datun, dan ada Pak Putri tadi. Oh, gitu ya. Ya. Mas Agung, ini hari ini kesempatan Anda tadi mengikuti sidang menghadirkan 4 orang saksi ya. Menurut Anda seperti apa tadi kesaksiannya? Saksi tadi 4 orang saksi itu dari JPU, dari Jaksa Penuntut Umum, ya. yang terdiri dari Dispertarum Kabupaten, dari Bagian Hukum Provinsi, dari Satpol PP, dan dari Dinas PUPR. Tadi kalau dari kami merasa ya semakin kami kesini dengan pembelaan kami sejak awal, jelas bahwa kami merasa ini bukan tindak pidana, tapi harusnya ini konteksnya adalah peristiwa hukum administrasi yang harusnya ditindaklanjuti dengan mekanisme administrasi juga, seperti itu. Berarti seharusnya tetap di Pengadilan Tata Usaha Negara ya? Ya, atau seperti apa? Enggak, kalau administrasi kan kaitannya dengan sudah diatur dalam pergub itu, jadi pertama teguran, lalu kemudian selanjutnya dikembalikan kepada negara, dikembalikan kepada desa, lalu mengembalikan sesuai peruntukannya. Seperti itu kan sudah dilakukan juga. Seharusnya tidak sampai pada ranah-ranah sedemikian. Karena kalau berbicara pada peristiwa yang sama, tadi disakui juga oleh Kepala Satpol PP bahwa sampai dengan hari ini ada sekitar 21 tempat yang disegel dengan kualifikasi tidak punya izin, lalu dengan tidak punya izin tapi tidak sesuai peruntukan, lalu kemungkinan juga tidak membayar sewa. Nah, kalau ini nanti dihukumi sebagai sebuah peristiwa pidana, wah bahaya kan, sebanyak orang 21 orang dan sebagainya itu kan bisa juga didudukkan pada meja hijau dalam konteks tipikor seperti itu. Makanya tadi Anda mengejar dari bidang Biro Hukum tadi juga ya? Betul. Karena kan Biro Hukum bayar bagaimanapun adalah tombak atau garda terdepan untuk memberikan masukan-masukan hukum kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya. Loh, menurut Anda yakin itu persoalan administrasi, bukan persoalan pidana ya? Memang yang menguatkan Anda yakin bahwa itu persoalan administrasi apa itu, Mas? Ya, yang pertama dan mungkin yang paling utama adalah bahwa ini adalah sebuah pelanggaran yang juga sudah diatur dalam Pergub 34 2017, di mana penegakan hukum, kita semua tahu penegakan hukum dalam Perda itu tidak dalam konteks ranah pidana, tapi penegakan hukum Perda itu selesai di dalam Satpol PP. Tadi juga diakui oleh Satpol PP bahwa dia itu melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran, bukan kejahatan. Dan apalagi bukan persoalan yang merugikan keuangan negara ya? Belum berbicara soal kerugian negara. Nanti kalau bicara kerugian negara, kami nanti lebih lanjut kan akan bertanya, kan belum masuk ke situ. Ini masih ranah apakah ini kejahatan, apakah ini pelanggaran. Ya. Tapi kan ini sidangnya sidang korupsi nih ya? Ya, tidak masalah, karena kan kita tetap berpendapat bahwa siapapun yang duduk sebagai terdakwa dalam meja hijau di sini kan belum tentu bersalah. Ya. Sedikit saya ingin informasi Mas, sebetulnya itu sertifikatnya sudah ada belum itu? Sertifikat apa? Sertifikat tanahnya itu. Jadi kita tegaskan bahwa dalam konteks ini tidak ada pengalihan hak atas tanah. Oh, nggak ada pengalihan hak atas tanah? Tidak ada sama sekali, tidak ada AJB, tidak ada balik nama, tidak ada. Jadi negara tidak kehilangan sejengkal pun tanah dalam konteks ini. Yang ada adalah sertifikat investasi. Nah, nanti akan kita ikuti bersama, insya Allah, dan mudah-mudahan juga terungkap di persidangan. Gitu. Dan itu perlu diluruskan sebenarnya. Oh gitu ya, karena yang berkembang di luar kan jual belikan. Iya, itu kan nggak bisa. Faktanya juga nggak bisa, dan faktanya tidak. Dan AJB-nya memang juga tidak ada ya? Tidak ada AJB. Tidak ada AJB. Kalau sertifikat tanahnya sendiri itu atas nama siapa itu? Desa. Oh, desa ya? Di saksi sebelumnya
jelas bahwa sertifikat sudah disertifikat atas nama Kelurahan Catur Tunggal. Oh, sudah ditunjukkan itu ya, Sudah, sertifikatnya sudah. atas nama Sudah. Catur Tunggal. Catur Tunggal. Oh. Fix gitu. Oh. Tidak ada perdebatan lagi. Jadi secara tegas bukan atas nama Sultan Tanah Sultan gitu, bukan ya? Ya, Atau Sultan Ground itu bukan ya? ya kalau untuk konteks tanah khas desa kan memang dasarnya dari Pergub 34 2017 itu kan dari tanah kesultanan dan kadipaten. Gitu Nah, ya. asalnya seperti itu. Dulu-dulunya historinya ya. Ya, memang seperti itu lalu kemudian disertifikatkan dikelola oleh desa. Ya. Hak pakai. Ya. Jadi desa itu memiliki hak pakai di tanah kesultanan dan tanah kadipaten. Tapi sertifikatnya atas nama desa ya Hak sekarang pakai, sampai itu ya. Ya, tidak ada namanya pengalian ini sertifikat jadi si A, si B, si C nggak ada. Oh iya ya. Terakhir Mas Agung, Ya. harapan Anda seperti apa? Karena kan ini kayaknya masih panjang ya sidangnya ini. Ya, sederhana sekali sih. Karena saksinya saya tadi dengar ada berapa tadi? Total Puluhan itu? 46. 46 ya. Ini baru sudah berapa ini? Ya. Baru- Karena kurang 20 katanya. Oh ya, kurang 20. Ya, harapan saya dan tim hukum dari terdakwa ini sederhana sebenarnya. Jadi Ya. kami mohon apapun yang melatar belakangi hal ini, tolonglah atas nama hati nurani dan juga atas nama hukum ini didudukkan pada porsi yang sebagaimana mestinya. Itu saja. Apapun hasilnya nanti kami menghormati, tapi Ya. sepanjang itu adalah fair dan didudukkan sebagaimana mestinya, baik secara hukum, secara kemanusiaan, dan secara kepentingan, kami terima kasih untuk hal itu. Oke Mas Agung, terima kasih Mas Agung. Iya, Saya akan sama-sama. mengikuti sidang selanjutnya. Iya, Ya. terus. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.